Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muna Azkia dengan NIM 2012-0086 dari kelas 6C, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran yang mana video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas tengah semester mata kuliah Ushul Fikih 2 dengan dosen pengampu yakni Ibu Rina Juliana MPDI. Baiklah, topik pembahasan pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang lafaz yang tidak jelas maknanya. Nah, jadi teman-teman, lafaz yang tidak jelas maknanya ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada khofi, kedua muskil, ketiga mujmal, dan yang keempat mutasyabih. Baiklah, kita masuk pada pembahasan pertama, yakni lafaz khofi. Apa itu lafaz khofi? Menurut Abdullah Rafi'i, lafaz khofi ialah al-khafi wal lafzul ladzi yadullu bi sighatihi ala ma'nahu dilalatan zahiratan walakinnal ghumudu fintibaki ma'nahu ala ba'dil afrad. Khafi adalah lafal yang menunjukkan makna secara jelas, akan tetapi dalam penerapan maknanya terdapat kesamaran terhadap sebagian lainnya dari satuannya atau sejenisnya. Nah, jadi teman-teman, yang dimaksud dengan lafaz khofi ini sebenarnya adalah lafaz yang dapat menunjukkan arti dengan jelas, namun dalam penerapan atau pengaplikasian artinya itu terdapat kesamaran. Dan untuk menghilangkan kesamaran dan ketidakjelasan itu diperlukan upaya berpikir secara mendalam melalui penalaran dan takwil. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam contoh lafaz khofi. Contoh lafaz khofi terdapat di dalam firman Allah dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah Wallahu azizan hakima, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38. Contoh lafaz khofi ini terdapat dalam kata as-sarik yang berarti pencuri. Nah, di sini artinya sudah cukup jelas ya teman-teman. Di mana kata as-sarik berarti pencuri ini bermakna orang yang mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan yang semestinya. Nah, pada penerapan hukuman terhadap pencuri ini sudah cukup jelas, yakni hukuman potong tangan. Namun kata pencuri itu mempunyai satuan arti yang banyak. Umpamanya, kata pencopet. Nah, pencopet itu kan bermakna orang yang mencuri harta benda orang lain secara terang-terangan melalui suatu cara yang memerlukan keterampilan dalam kecepatan bertindak dan melalui paksaan. Nah, pencopet ini berbeda dengan pencuri karena pencopet memiliki kelebihan sifat yaitu keberanian, kecepatan berbuat, dan dengan paksaan, sehingga ia dinamakan dengan nama khusus yaitu pencopet. Nah, yang menjadi kesamaran dalam kasus ini itu adalah apakah sanksi potong tangan itu dapat diberlakukan terhadap semua pengertian pencuri tersebut. Nah, oleh karena itu, untuk menghilangkan kesamaran tersebut adalah melalui penelitian, pengetahuan tujuan umum dan tujuan khusus ditetapkannya hukuman atasnya. Oke, baiklah, selanjutnya adalah lafaz muskil. Apa itu lafaz muskil? Menurut Abdullah Rafi'i, lafaz muskil ialah
Wal mushkilu huwal lafzul ladzi la yadullu bisighatihi alal muradi minhu bal la budda min qarinatin kharijiyatin tubayyinul muradu minhu. Mushkil adalah lafal yang sigotnya tidak menunjukkan makna yang dimaksud, dan untuk menentukan makna yang dimaksud membutuhkan petunjuk yang lain. Nah, jadi teman-teman, muskil itu adalah lafal yang mempunyai arti yang samar, tersembunyi, dan mempunyai banyak makna, dikarenakan oleh lafal itu sendiri. Lafal muskil dari segi sigotnya itu sendiri tidak menunjukkan maksud tertentu. Oleh karena itu, diperlukan qarinah dari luar yang menjelaskan apa yang dimaksud oleh lafal tersebut. Artinya, sumber kesamaran lafal itu berasal dari lafaz itu sendiri yang mustarak atau mempunyai makna lebih dari satu, sehingga tidak dapat dipahami artinya dengan hanya melihat kepada lafaz itu. Contoh lafaz muskil yang timbul pada lafaz quru dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan atau menunggu 3 kali quru. Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Nah, jadi teman-teman, lafaz quru dalam ayat ini bisa bermakna ganda, yaitu bisa bermakna suci dan bisa juga bermakna haid. Apakah yang dimaksud dalam ayat tersebut mengenai iddah atau masa tenggang waktu bagi wanita yang dijatuhi talak itu 3 kali haid atau 3 kali masa suci? Oleh karena itu, adanya arti ganda itu menghasilkan hukum yang berbeda. Karenanya, lafal tersebut termasuk ke dalam lafaz muskil. Untuk mengetahui maksudnya secara pasti, itu diperlukan adanya qarinah yang akan menjelaskannya. Baiklah, selanjutnya mengenai lafaz mujmal. Apa itu lafaz mujmal? Lafaz mujmal menurut bahasa artinya global atau tidak terperinci. Menurut Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, pengertian mujmal adalah ma yatawaqqafa fahmul muradi minha ala ghairihi imma fi ta'yinihi au bayani sifatihi au miqdarihi. Sesuatu yang pemahaman maksudnya itu didasarkan kepada sesuatu yang lain, baik dalam hal penentuannya, penjelasannya, tata caranya, atau kadar ukurannya. Nah, jadi teman-teman, lafaz mujmal ini lebih samar atau tidak terang dibandingkan dengan lafaz sebelumnya. Karena dari segi sigotnya sendiri, ia tidak menunjukkan arti yang dimaksud. Tidak pula dapat ditemukan qarinah yang dapat membawa kita kepada maksudnya. Tidak mungkin pula dapat dipahami arti yang dimaksud kecuali dengan penjelasan dari syar'i, yakni si pembuat hukum itu sendiri. Dalam hal ini adalah Nabi. Perbedaan antara lafaz mujmal dengan khafi dan muskil adalah bahwa lafaz mujmal tidak mungkin mengetahui rincian maksudnya, hanya semata-mata mengandalkan dan melihat pada lafaznya. Baiklah teman-teman, bisa sama-sama kita simak contoh dari lafaz mujmal ini. Nah, jadi contoh dari lafaz mujmal ini itu terdapat di dalam ayat tentang wajib sholat, terdapat pada firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus sholah wa atuz zakah, dan laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Kemudian datanglah hadis tentang tata cara pelaksanaan sholat, yakni shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah, jadi teman-teman, dalam ayat tersebut itu ditemukan adanya lafaz mujmal, yaitu terdapat pada lafaz sholat. Namun, pada ayat tersebut kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat.
Akan tetapi tidak diberikan penjelasan mengenai bagaimana tata cara sholat. Oleh karenanya maka diperlukan penjelasan, yaitu bayan. Nah, hadis Nabi inilah yang menjadi bayan atau penjelas mengenai tata cara sholat. Baiklah teman-teman, selanjutnya mengenai lafaz mutasyabih. Apa itu lafaz mutasyabih? Secara bahasa, mutasyabih mempunyai beberapa makna, yaitu mirip atau serupa, identik atau sama, persoalan atau masalah, ambigu dan meragukan, ruwet dan berbelit-belit. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan mutasyabih, yakni ma khafiyu binafsi al-lafzu wangqata'a raja'u ma'rifatin al-murada minhu limanis tabaha alaihi fa asbaha la yurja maknahu aslan. Ayat yang tersembunyi maknanya pada lafaz itu sendiri dan tidak ada harapan untuk mengetahui maksud bagi orang yang ragu dengan maknanya sehingga tidak ada harapan untuk mengetahui maksudnya. Mutasyabih ini terbagi ke dalam dua macam. Yang pertama, mutasyabih dari segi lafaznya. Misalnya adalah kumpulan huruf-huruf hijaiyah yang mengawali surah-surah dalam Al-Quran seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Toha, Yasin, Qaf, dan lain sebagainya. Kumpulan huruf-huruf ini tidak ada yang mengetahui maksudnya, sehingga kita pun juga tidak dapat menjumpainya di dalam tafsir-tafsir kitab. Ketika para ulama menjelaskan maksud dari ayat-ayat tersebut, mereka hanya berkata, Allahu a'lam bimuradi. Allah lah yang lebih tahu dengan maksudnya. Kedua, mutasyabih dari segi maksudnya, yaitu ayat-ayat yang menurut zahirnya mempersamakan Allah dengan makhluknya, sehingga tidak mungkin dipahami ayat itu menurut arti lugawinya, karena Allah Maha Suci dari pengertian yang demikian. Misalnya ayat-ayat yang berkaitan dengan sebagian dari sifat-sifat dan informasi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Fath ayat 10. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Yang artinya bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Quran surah Al-Fath ayat 10. Kemudian terdapat di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 27 yang berbunyi wa yabqa wajha rabbuka dzul jalali wal ikram. Artinya, dan tetap kekal muka Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran surah Ar-Rahman ayat 27. Nah, jadi teman-teman, lafaz mutasyabih pada ayat-ayat tersebut terdapat pada lafaz-lafaz, yakni lafaz yadullah dan wajhu rabbik. Makna zahir dari ayat-ayat tersebut dan banyak lagi contoh lainnya diketahui oleh semua orang, tapi bagaimana hakikat maknanya tidak ada yang tahu, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman, sekian video pembelajaran saya pada kali ini. Jika ada salah kata dalam penyebutan dan penyampaian kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.